Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Elhaura dan rekan saya Indriani Sekarayunung Tias akan mempresentasikan materi mengenai analisis sifat kemagnetan pasir besi di Indonesia dan poin-poin yang terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam sumber daya. Sumber daya tersebut terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia mencakup karyawan, pegawai, buruh, dan lain-lain. Hal ini berarti sumber daya manusia berisikan manusia yang menempati suatu wilayah. Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang melakukan berbagai aktivitas di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang berperan penting dalam kehidupan manusia seperti sungai, hutan, dan pantai. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam berisikan sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah dari alam itu sendiri. Sumber daya alam memiliki nilai-nilai tertentu bagi manusia. Nilai-nilai ini diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia seperti ekonomi, industri, dan politik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kamiluddin dan kawan-kawan, jika ditinjau dari pengembangan dan pembangunan aspek geologi, daerah pantai masih memiliki keterbatasan data, khususnya potensi sumber daya mineral. Salah satu sumber daya mineral adalah pasir besi, yang bisa disebut juga sebagai endapan placer atau placer deposit. Pasir besi dapat diartikan sebagai endapan mineral permukaan yang terkonsentrasi secara mekanik, yakni pemisahan berat jenis alami. Mineral berat dari mineral ringan oleh media air atau udara, yang mana dengan sifat atau tingkah laku mineralnya menjadi terhimpun dalam suatu endapan. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan kegiatan memperoleh informasi dengan cara membaca dan menyimpan referensi penelitian, serta mengolah bahan untuk penelitian. Dalam hal ini, terdapat setidaknya 4 sifat yang diperhatikan penulis, yaitu penulis menggunakan langsung sumber informasi yang telah ada dan bukan langsung dari lapangan, data perpustakaan referensi atau siap pakai, berasal dari sumber sekunder, yaitu tidak diperoleh dari data asli tetapi dari data tangan kedua, dan tidak terbatas akan ruang dan waktu. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam memperoleh data informasi dilakukan dengan perencanaan awal evaluasi, yaitu menentukan tujuan dan objek penyelidikan ini menghasilkan topik yang dapat didiskusikan dalam penulisan. Selanjutnya, hasil review direvisi dengan mengkaji dan meneliti jurnal, dokumen, dan buku yang relevan dengan topik tersebut. Baik, selanjutnya adalah slide hasil dan pembahasan. Salah satu pantai yang memiliki kandungan pasir besi adalah Pantai Puntaru di Nusa Tenggara. Pasir besi di pantai ini dimungkinkan berasal dari letusan Gunung Sirung yang kemudian mengalami penghancuran oleh cuaca serta tercuci gelombang air laut hingga kemudian mengendap. Eksperimen yang dilakukan pada sampel pasir besi Pantai Puntaru menggunakan metode pencucian dan variasi ukuran butir pasir. Hasil penelitian pasir besi Pantai Puntaru menunjukkan bahwa pasir besi di sini termasuk kategori magnet lunak dan bersifat ferrimagnetic. Ferrimagnetic adalah bahan yang memiliki nilai suseptibilitas tinggi, namun lebih rendah dibanding bahan ferromagnetik dan memiliki nilai resistivitas yang lebih tinggi dibanding ferromagnetik. Adapun sifat ini ditunjukkan oleh luasan kurva histeresis yang sempit dari VSM pada pasir 120 mesh dan 80 mesh. Selanjutnya juga ada contoh grafik yang berada di sebelah kiri, yaitu dari daerah Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Sifat bahan antiferromagnetik menunjukkan bahwa bahan ini tidak memiliki jaring magnetisasi makroskopik sehingga tidak sensitif terhadap medan magnet dari luar. Sifat kemagnetan pasir besi ini dihasilkan dari sintesis partikel nano Fe304 dengan metode kompresipitasi. Selain itu, sifat kemagnetan ini juga didapat menggunakan analisis VSM seperti pada pasir besi di Pantai Puntaru, Nusa Tenggara. Grafik histeresis yang dihasilkan juga membentuk kurva seperti
kurva sempit seperti pada gambar 2. Selanjutnya juga ada contoh di sebelah kanan yang berasal dari daerah Papua. Penelitian lain yang juga menggunakan XRF dan XRD dan VSM dilakukan pada sampel pasir besi asal pantai Betaf Sarmi, Papua. Pasir besi dari pantai ini diketahui memiliki sifat material super paramagnetik. Super paramagnetik adalah bahan yang memiliki koersivitas dan magnetisasi remanen bernilai nol, serta memiliki magnetisasi saturasi yang tinggi. Adapun grafik histeresis pasir besi yang telah dianalisis dengan VSM ditunjukkan oleh gambar. Baik, selanjutnya adalah yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pasir besi yang ada di Indonesia memiliki beragam sifat kemagnetan. Sebagai contoh, review artikel ini mengambil hasil penelitian pasir besi dari 3 daerah di Indonesia. Pantai Puntaro, Nusa Tenggara memiliki pasir besi bersifat ferrimagnetik. Wilayah Bekri, Kabupaten Lampung Tengah memiliki pasir besi bersifat antiferromagnetik. Dan Pantai Sarmi, Papua memiliki pasir besi bersifat superparamagnetik. Ketiganya menunjukkan sifat kemagnetan yang berbeda. Sifat kemagnetan ini didapatkan dari macam-macam metode eksperimen, namun tetap dengan analisis yang sama, yaitu VSM. Grafik histeresis dari VSM ketiganya menunjukkan bentuk yang sama, yaitu kurva dengan luas yang sempit. Bentuk ini diketahui menggambarkan sifat material yang mudah dimagnetisasi. Perbedaan sifat kemagnetan dari metode analisis yang sama membuktikan bahwa pasir besi di Indonesia memiliki sifat kemagnetan yang berbeda. Oleh sebab itu, perbedaan ini tentunya masih bisa bertambah lagi jika ditinjau pada lebih banyak pasir besi di wilayah berbeda. Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meneliti lebih banyak lagi terkait potensi pasir besi untuk pemanfaatan kebutuhan sumber daya manusia di berbagai bidang.